Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Panji Dharma Wiguna, yaitu saya sendiri. Kedua, atas nama Saifuddin. Baik, perkenalkan saya atas nama M. Amanullah Tursin Al-Mubarak. Hardware yang digunakan. Yang pertama, ESP32 sebagai microcontroller utama. Yang kedua, sensor ultrasonik untuk mengukur jarak permukaan air. Yang ketiga, modul relay 1 channel sebagai saklar elektrik untuk menyalakan dan mematikan pompa air. Komponen yang keempat, pompa air yang digunakan untuk menyedot air ke tandon. Yang kelima, baterai. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang yang pertama, pengisian tandon air secara manual beresiko lupa mematikan pompa air yang menyebabkan air tumpah atau boros listrik dan air, atau lupa menyalakan pompa saat tandon kosong ketika dibutuhkan. Yang kedua, tandon biasanya ditempatkan di lokasi yang sulit diawasi langsung, seperti di atas rumah atau tempat tinggi. Tujuan proyek yaitu yang pertama, membangun sistem yang otomatis mengisi tandon saat air rendah dan berhenti otomatis saat penuh. Kedua, mengirim data ketinggian air secara real-time ke platform IoT atau Thingsboard agar bisa dipantau dari jarak jauh. Yang ketiga, tetap menyediakan opsi override manual on atau off lewat perintah IoT untuk situasi darurat. Anomali akan menjelaskan codingan tentang config TS, rules, dan index. Yang pertama, saya akan menjelaskan codingan config TS atau konfigurasi terpusat cuma nyimpen semua nilai konfigurasi yang bisa berubah-ubah diekspor sebagai objek default. 1. MQTT broker. MQTT broker ini alamat broker Mosquito harus sama persis dengan yang dipakai firmware ESP32 kamu. Ini yang dipakai sama ESP32 kami. Baik. 2. MQTT username atau MQTT password. Kredensial yang sama dengan yang di set di Mosquito. Password atau match dengan firmware yang ini. Username Saifuddin, passwordnya 180905. Yang ketiga, Thingsboard. Thingsboard token, device access token. Thingsboard ini yang jadi identitas device di dashboard cloud. Ya, ini tokennya. Dan ini link URL-nya yang dashboard cloud. Yang keempat, topik definisi topik MQTT atau level untuk terima telemetri, pompa CMD untuk kirim override manual.
pola single source of truth biar nggak ada typo topik string tersebar di banyak file. Yang kedua, rules TS. Logika bisnis atau klasifikasi fungsi muni analis yang nerima data telemetri dan mengklasifikasikan level air jadi 3 status, yaitu status rendah, penuh, dan normal. Rendah, penuh, dan normal. Kalau nilainya 20% itu jelas rendah. Kalau nilainya 90% itu penuh. Statusnya penuh. Selain dari 20% sama 90% itu dianggap normal. Catatan ambang batas di sini 20% dan 90%. Beda dengan hysteresis di firmware ESP32 10% atau 90%. Itu wajar karena fungsinya beda. Firmware pakai hysteresis buat kontrol relay biar nggak kedap-kedip. app cuma buat pelaporan status ke dashboard, jadi nggak perlu hysteresis. 3. Index TS. Index TS ini orkestrator utama, ini yang jalanin semuanya. Di index TS inilah yang jalanin semuanya. 1. Connect ke MQTT broker pakai kredensial dari config TS. Ini ya, connect. Masukkan username, password. 2. Saat connect berhasil, subscribe ke topik, tandon atau level topik yang sama yang dipublish ESP32 tiap 2 detik. 3. Saat ada pesan masuk, filter cuma proses kalau topiknya config topik level. Jaga kalau nanti subscribe topik lain ya. Parse JSON dengan try chat penting karena payload dari device bisa korup atau malformat. Panggil rules data untuk dapat status klasifikasi. Post ke Dingsport REST API atau API P1 token telemetri. Pakai Axios, kirim semua file telemetri plus status hasil analisis. 4. Error handling atau gagal. Ada try chat terpisah untuk JSON, parse error, dan Axios post error plus listener.
client on atau error. Untuk MQTT level error, jadi satu kegagalan, misal thingsbot down, nggak bikin ATK app crash. Ini ya. Alur data end-to-end itu ESP32 sensor plus relay publish ke JSON ke MQTT topik tendon atau level ke edg app subscribe. Klasifikasi status Axios post ke thingsbot load ke dashboard, dan arah sebaliknya untuk kontrol manual kamu atau dashboard on atau off atau auto ke topik tendon pompa CMD yang langsung disubscribe ESP32 bukan lewat ATK app ini. Satu hal yang perlu dicermati, token thingsbot token thingsbot A4 FIAXP TT XY KBB NMH 6XG dan password MQTT 180905. Ke hardcore langsung di source ke, kalau repo ini bakal dipush ke GitHub, kamu sebut reponya publik, sebaiknya pindahkan ke INP plus gitignore biar kredensial nggak ke expose. Baik, itu penjelasan dari kelompok anomali. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya atas nama M. Arbidi Agustiawan akan menjelaskan source code atau program utama yang dipakai untuk proyek kami secara singkat ya. Yang pertama di sini ada library. Library mengimpor fitur yang dibutuhkan untuk koneksi WiFi, protokol MQTT atau komunikasi IoT standar, dan format JSON agar data bisa dibaca oleh server atau thingsbot. Selanjutnya ada konfigurasi WiFi dan MQTT. WiFi dan MQTT config mendefinisikan nama dan password WiFi serta alamat IP dan kredensial untuk masuk ke broker Mosquito. Bagian topik mengatur jalur komunikasi tandon atau level untuk mengirim level air, dan tandon atau pompa CMD untuk menerima perintah manual dari HP atau dashboard. Selanjutnya konfigurasi hardware, pin, dan relay. Menentukan pin ESP32 yang terhubung ke perangkat keras. Yang pertama ada sensor ultrasonic HCSR04, pin terik pengirim suara, dan pin echo penerima pantulan. Dan pin relay menggunakan logika active low untuk menyala, high untuk mati, yang merupakan standar untuk sebagian besar modul relay biru di pasaran. Selanjutnya konfigurasi tandon. Jarak absolut menentukan titik kalibrasi sensor, yaitu 8 cm untuk penuh dan 16 cm untuk kosong.
Hysteresis atau batas persentase ini adalah logika cerdas agar pompa tidak menyala mati terus-menerus. Pompa baru menyala jika air turun di bawah 10% dan baru mati setelah air menyentuh 95%. Ada juga batas darurat 98% atau hard max persen untuk memaksa pompa mati. Selanjutnya, manajemen waktu atau interval. Pembacaan sensor dibuat sangat cepat, 2 kali per detik agar respon pompa instan, serta pengiriman data MQTT diperlambat setiap 2 detik agar tidak membebani server atau memakan kuota bandwidth. Selanjutnya ada variable state, menyimpan kondisi alat saat ini, apakah sedang dalam mode otomatis atau manual, atau current mode, status pompa nyala atau mati atau pumps on, serta catatan waktu atau untuk interval, dan nilai jarak terakhir yang dibaca oleh sensor. Selanjutnya ada Wi-Fi non-blocking. Connect Wi-Fi non-blocking. Fungsi ini bertugas menyambungkan ESP32 ke Wi-Fi di latar belakang jika Wi-Fi terputus. Ia hanya akan mencoba menyambung ulang setiap 5 detik tanpa menghentikan kinerja sensor dan pompa, sehingga alat akan tetap berfungsi mengatur air meski internet sedang mati. Selanjutnya MQTT callback. Bagian ini mengatur bagaimana alat menerima perintah dan terhubung ke server broker MQTT. MQTT callback, fungsi ini otomatis terpanggil setiap kali ada pesan masuk dari topik MQTT atau perintah dari dashboard atau aplikasi. Tugasnya adalah membaca pesan on, off, atau auto, mengubah mode sistem sesuai pesan tersebut, dan langsung memanggil evaluate pump agar pompa merespons seketika tanpa menunggu jadwal baca sensor berikutnya. Selanjutnya, connect MQTT non-blocking. Fungsi mengecek dan menyambungkan ulang koneksi MQTT jika terputus. Kode ini menggunakan logika perwaktuan Mylis alih-alih delay, artinya jika koneksi gagal, sistem tidak akan hang atau berhenti, dan tetap bisa membaca sensor serta mengontrol tandon air secara lokal. Selanjutnya, selanjutnya baca sensor ultrasonik. Bagian ini bertanggung jawab memastikan pembacaan jarak air akurat dan bebas dari lonjakan data acak atau noise. Red distance on cm. Fungsi dasar untuk pemicu sensor ultrasonik. Pinterix mengirimkan gelombang suara dan Pineco menghitung waktu kembalinya pantulan. Fungsi ini dilengkapi dengan timeout 25 milisecond, sehingga jika sensor gagal membaca atau misal karena terhalang, program tidak akan tersendat terlalu lama. Next, red distance median cm. Fungsi ini memanggil red distance on cm sebanyak 3 kali secara berurutan dengan jeda waktu singkat 500 mikrodetik. Kemudian mengambil nilai tengahnya atau median. Ini adalah teknik filtering yang sangat baik agar jika tiba-tiba ada satu pembacaan yang melenceng jauh karena cipratan air atau embun, sistem tidak langsung salah mengambil keputusan. Fungsi untuk mengecek dan menyambungkan ulang koneksi MQTT jika terputus.
Kode ini menggunakan logika perwaktuan Mylis alih-alih delay, artinya jika koneksi gagal, sistem tidak akan hang atau berhenti dan tetap bisa membaca sensor serta mengontrol tandon air secara lokal. Selanjutnya, pembacaan sensor ultrasonik. Bagian ini bertanggung jawab untuk memastikan pembacaan jarak air akurat dan bebas dari lonjakan data acak atau noise. Rate distance on CM, fungsi dasar untuk memicu sensor ultrasonik. Pintric mengirimkan gelombang suara dan Pineco menghitung waktu kembalinya pantulan. Fungsi ini dilengkapi dengan timeout 25 ms, sehingga jika sensor gagal membaca, misal karena terhalang, program tidak akan tersendat terlalu lama. Selanjutnya, rate distance median CM. Fungsi ini memanggil rate distance on CM sebanyak 3 kali serta berurutan dengan jeda sangat singkat atau 500 mikrodetik. Kemudian mengambil nilai tengahnya atau median. Ini adalah teknik filtering yang sangat baik agar jika tiba-tiba ada satu pembacaan yang melancang jauh karena cipratan air atau embun, sistem tidak langsung salah mengambil keputusan. Selanjutnya, logika pompa dan eksekusi relay. Ini adalah otak dari sistem keamanan dan kontrol pengisian air. Set pump atau bolt on, fungsi tingkat terendah untuk menyalakan atau mematikan aliran listrik ke relay. Ada pengecekan di awal. Jika status pompa saat ini sudah sesuai dengan yang diperintahkan, sistem tidak akan mengirim sinyal listrik ulang ke pin atau menghemat siklus kerja prosesor. Selanjutnya, evaluate pump. Fungsi ini mengevaluasi apakah pompa harus menyala atau mati berdasarkan kondisi saat ini. Di sini terdapat lapisan keamanan berlapis. Proteksi sensor error. Jika sensor terdeteksi mati atau nilainya tidak masuk akal, pompa otomatis dimatikan demi keamanan. Proteksi overflow atau labor. Jika air mencapai batas maksimum absolut atau hard max persen, pompa langsung mati. Aturan ini berlaku di semua mode, termasuk mode manual. Selanjutnya, pengiriman data publish telemetry. Selanjutnya, pengiriman data atau publish telemetry. Publish telemetry membungkus data kondisi tandon atau jarak, persentase air, status pompa, dan status error ke dalam format JSON menggunakan library Arduino JSON. Data ini kemudian dikirim atau dipublish ke broker MQTT agar bisa digambarkan dalam bentuk grafik atau angka pada dashboard IoT. Selanjutnya ada setup. Bagian ini mengatur siklus hidup program dari alat dinyalakan hingga berjalan terus-menerus.
Setup dijalankan sekali saat perangkat baru menyala atau boot. Mengatur fungsi PIN, menghubungkan WiFi, mengatur konfigurasi MQTT, dan secara proaktif memaksa pin relay dalam kondisi mati atau setam false agar pompa tidak menyala tanpa kendali saat baru restart. Setam false. Selanjutnya loop, siklus utama yang berputar terus-menerus dan terbagi menjadi 3 tugas independen. Pertama, menjaga koneksi, memastikan WiFi dan MQTT tetap terhubung dan menerima pesan masuk. Siklus cepat, setiap 200 ms membaca sensor dan mengevaluasi status pompa. Ini memastikan jika air tiba-tiba penuh, pompa bisa mati dalam hitungan 0, sekian detik. Wah. Terusan tuh. Gue ai. Anjing ini stabil tuh. Rombo. Wah, mati mano. Mari mute. Lanjut ke kesimpulan dan rencana pengembangan. Kesimpulannya adalah sistem berhasil mengotomatisasi pengisian tandon air dengan logika hysteresis plus file shape dan terintegrasi dengan pelapon IoT ThingsBot untuk monitoring jarak jauh. Dan untuk rencana pengembangan lanjutnya menambahkan notifikasi menggunakan bot Telegram saat status penuh maupun rendah. Yang kedua, menambahkan sensor flow air untuk menghitung volume air yang mengalir. Yang ketiga, autentikasi atau keamanan yang lebih baik. Yang keempat, menambahkan solar panel atau baterai backup agar tetap berjalan saat listrik padam. Berikut adalah kendala dan solusi yang kami terapkan. Kendala yang pertama, pembacaan sensor ultrasonik yang tidak stabil. Dan untuk solusinya menggunakan median filter dari 3 sampel. Kendala yang kedua, relay menyala dan mati di dekat ambang batas. Lalu solusi yang kami terapkan logika hysteresis. Jika di ambang 10% pompa menyala, jika di ambang 95% maka pompa akan mati. Lalu untuk kendala yang ketiga, risiko tandon meluap kalau logika utama gagal atau mode manual salah perintah. Pengaman mutlak yang kami terapkan di ESP-nya adalah 98% yang berlaku di semua mode. Kendala yang keempat, koneksi WiFi atau MQTT kadang terputus. Solusinya maka akan reconnect non blocking. Kontrol pompa tetap jalan walau koneksi bermasalah.